Selamat datang di Jasa Utama Kapital Sekuritas Cabang dan Mogot Jakarta. Saya Evan, IISG. Hari ini menguat 1,2%, lumayan lah ya. Tutup di 7163,2 dan ya ada peluang rebound, tapi tetap selama belum naik dan tutup di atas 7531, IISG masih belum merubah struktur sejak September sampai sekarang yang masih turun atau downtrend gitu ya, dan peluang untuk ke bawah 6932 masih cukup ada, dan tetap harus hati-hati buat yang lagi trading karena IHSG masih berpeluang untuk lanjut turun ke 6800 dan 700 meskipun dalam waktu dekat ke depan ini memang ada peluang rebound ya, setidaknya kalau misalnya beneran rebound ke 7300 7400 itu lumayan, setidaknya semakin memberikan banyak peluang saham untuk di tradingin lah ya. Tetap hati-hati aja karena peluang untuk ke bawah 6932 masih ada gitu ya. Lanjut, kita akan bahas tentang si IPO Ratu. Bahas sekilas aja ya, karena kalau kebanyakan waktunya atau videonya nanti terlalu panjang. Saya sudah bikin ringkasannya sedikit. Jadi ceritanya anak usaha dari Raja, si PT Raja Energi Cepu TBK, atau nanti ticker sahamnya Ratu RATU ya. IPO dengan harga 1150 per lembar dan incer dana sekitar 624,46 miliar. Dari penjualan sebesar 543,01 juta saham ya, itu sebesar 20% dari modalisatornya. Nah, si Ratu ini atau PT Raharja Energi Cepu ini bisnisnya di bidang apa sih? Dia sih itu ya, cari minyak, gas gitu ya. Cuman dia nggak langsung ngerjain, jadi dia anggap aja dia investasi ke mana, istilahnya tuh, yang istilah kerennya tuh participating interest. Jadi dia ada dua tempat di Blok Cepu dan Blok Jabung. Di Blok Cepu itu 2,2 sekian persen dan di Blok Jabung 8%. Jadi dia investasi lah sebanyak 2,2 sekian persen. Jadi kalau di Blok Cepu itu misalnya dia cari minyak, kemudian dapat untung sebesar sekian juta dolar, nanti si PT Raja Energi Cepu ini atau Ratu, dia dapat bagian sebesar 2,2%. Begitu juga dia juga harus begitu juga dengan biaya atau biaya untuk ngebor atau untuk segala macam riset. Nah, riset yang dibutuhkan oleh si Blok Cepu ini, si Ratu juga dia ikut kontribusi sebesar 2,2 sekian persen itu. Itulah istilahnya ya. Nah, yang di Blok Cepu ini dikelola oleh Exxon Mobil, sedangkan yang untuk produksi gasnya di Blok Jabung itu dikelola oleh PetroCina. Kurang lebih seperti itu si bisnisnya si Cepu. Kemudian sumber pendapatannya balik lagi dapat dari dia nyari minyak di Blok Cepu dan nyari gas di Blok Jabung. Proyeksi pendapatan di tahun 2025 agak cukup bagus sih sebenarnya ya, sebesar 50 juta dolar di Blok Cepu, dan di Blok Jabungnya produksi gasnya diproyeksikan di 2025 ini sebesar 15 juta dolar, dan di total ya ada 65 juta dolar proyeksi ya, belum kejadian. Kemudian setelah IPO nanti struktur kepemilikan saham PT Raharja Energi Cepu atau Ratu itu adalah tetap si Raja atau Rukun Raharja jadi pemegang saham mayoritas sebanyak 80%. Kemudian publik pemegang saham Raja. Nah, ini ceritanya si Raja divestasi sebesar 13% sahamnya yang ada di Ratu ya, untuk dilempar ke publik gitu. Kemudian publik umum melalui IPO si Ratu itu 7%. Jadi 20% yang di atas ini itu adalah hasil dari 13% divestasi si Raja dan si 7% dari IPO si Cepu gitu ya ceritanya. Dan pertanyaannya balik lagi, apakah si Ratu ini nanti layak dibeli? Kapan belinya? Oh ya, tadi saya belum bilang ya.
Periode belinya sekarang udah masuk periode penawaran sih. Periode belinya itu dari 2 Januari sampai 6 Januari 2025. Disarankan sih kalau memang minat beli cepu lagi. Minat beli ratu maksud saya. Kalau minat beli ratu disarankan paling lambat hari Jumat aja tanggal 3 Januari 2025. Kenapa? Karena kalau belinya mepet-mepet tanggal 6 khawatirnya waktunya nggak cukup lah atau lupa lah gitu ya. Bahkan hari ini tadi sempat ada sedikit kendala yang order atau subscribe di EIPO, OTP-nya nggak datang-datang. Mudah-mudahan yang nyoba beli nanti malam atau besok pagi sudah lancar ya. Mudah-mudahan udah lancar. Per sore tadi sih udah lancar. Mudah-mudahan yang mau request setelah video ini diupload udah lancar. Oh, kok request sih subscribe gitu ya. Yang pertanyaan kedua, apakah kok kedua sih, balik lagi yang pertama tadi ya, apakah layak dibeli atau bisa menguntungkan gitu ya, bisa menguntungkan. Nah, kalau kita lihat dari rasio keuangannya, mata saya langsung tertuju ke sini sih, ke apa namanya, net profit marginnya ya, 26,6% dan ROE-nya 35,6%. Angka ini, angka NPM di atas 20 dan ROE di atas 30 itu bagus sih sebenarnya. Meskipun kalau dilihat dibandingkan dengan angka di tahun sebelumnya itu ya turun, tapi ini angka yang oke. Artinya si Ratu nggak ada masalah dari sisi bisnisnya. Kalau dilihat rasio utangnya meskipun ya DER-nya hampir 1,5 kali ya, hutangnya hampir 1,5 kali dibandingkan dengan equity, tapi interest coverage rasionya cukup bagus di atas 10 kali. Jadi harusnya nggak ada masalah dengan hutangnya. Itu maksudnya adalah pembayaran hutangnya harusnya lancar. Maksudnya itu ya, terutama yang hutang berbunga lah kalau ini. Kemudian balik lagi, apakah si Ratu ini layak dibeli, kemudian apakah masih murah? Kalau kita lihat EPS, laba per saham dasar yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk segini nih. 0,0029 ini dolar ya, dalam dolar Amerika Serikat. Kemudian kita konversi ke rupiah, asumsikan 1 dolar 16 ribuan, ketemunya IPS-nya 44,72 rupiah. Dan dengan IPS segini, kemudian harga IPO 1150, pernya ketemu 24,7. Ini bukan angka price earning ratio yang bisa dibilang murah sih, bukan rasio market yang murah untuk sebuah saham, tapi memang biasanya sih saham yang baru IPO rasio marketnya cenderung tinggi ya, nggak tahu kenapa. Bukan rasio market yang murah, bukan nggak bisa digolong, nggak tergolong murah juga. Dan apakah bisa atau menarik untuk dibeli? Opini pribadi saya, balik lagi disclaimer-nya adalah ini opini pribadi dan bukan paksaan untuk atau ajakan untuk harus beli atau jual ya. Opini pribadi saya mau beli, tapi ikut pestanya aja, jadi cuan kabur gitu ya, bukan beli dan disimpan untuk beberapa lama atau bahkan beberapa tahun. Sementara seperti itu dulu. So ya, mudah-mudahan jadi satu insight. Biar nggak terlalu lama, sekarang kita lanjut bahas saham yang masih ada di dalam watchlist. Saham pertama BNGA, saham yang terakhir masuk ke dalam rekomendasi untuk tanggal 2 Januari, strateginya beli ngantri di 17.10, belum dapat barang karena hari ini open terus langsung naik, open gap up juga, turun dikit dan langsung naik, tutup di 17.75, menguat 2,6%. Jadi buat yang masih minat beli BNGA, tetap masih bisa diantriin di 17.10. Stop lossnya kalau tutup di bawah 16.25 ya. Dan berikutnya TAPG. Si TAPG ini hari ini melemah 2,6%, strateginya
ngantri beli di 735 dan belum dapat barang sampai penutupan hari ini. Masih bisa diantriin, stop lossnya kalau tutup di 700 dan targetnya di sekitar 800-825 dulu ya. Kemudian saham yang kedua ada TPMA. Ini juga saham yang terakhir masuk rekomendasi tanggal 2 Januari. Strateginya ngantri di 615 sampai penutupan hari ini belum dapat barang, jadi masih bisa diantriin juga sih buat yang masih minat ya. Kalau di zoom out ini si TPMA kelihatan dari September tahun lalu sampai sekarang cenderung sideways, range-nya kelihatan dari 570 sampai 760-an. Jadi mudah-mudahan bisa ke 760, 750 lagi ya. Tapi jemput 615 dulu aja. Dan stop loss-nya di bawah 570 buat yang minat beli TPMA. Lanjut kita bahas banking. BBRI hari ini hijau seperti yang dibahas di video terakhir upload kemarin sebelum hari ini. BBRI buat yang beli tujuannya untuk trading masih aman simpan selama nggak tutup di bawah 4050. Buat yang tujuan belinya untuk disimpan, kalau ternyata turun ke bawah 4050, tungguin lagi aja untuk beli lagi di dua area hijau yang bawah 3750 dan 3580 itu ya. Kemudian saham berikutnya BBCA hari ini juga menguat 2,3%, lumayan sih ya. Tutup di 9.900 dan masih aman disimpan lah buat yang punya barang ya. BBCA ini saya suka karena strukturnya masih naik, masih uptrend. Change of karakternya di 8, kalau breakdown 8775. Jadi selama nggak turun dan tutup di bawah 8775, strukturnya masih naik, masih uptrend, masih bagus. Buat yang udah punya barang, nggak perlu terburu-buru langsung beli di sekarang juga sih, karena kemungkinan besar punya barang, buat yang udah punya barang modalnya nggak terlalu jauh dari harga penutupan hari ini ya. Jadi pasang antrian aja di 9200-an. Mudah-mudahan sih nggak pakai drama. Kalau emang mau turunnya cepet. Kalau mau naik ya udah naiknya cepetan gitu ya. Dan berikutnya ada BMRI. Hari ini menguat 2,6%. Nah, ini buat yang punya barang dan tujuan belinya untuk trading. Stop lossnya kalau tutup di 5.500 atau lebih bawah. Buat yang belum punya dan minat, silahkan boleh dibeli. Boleh ngantri di 5.800 juga. Stop lossnya sama. Kalau tutup di 5.800 atau lebih bawah. Buat yang beli tujuannya untuk disimpan. Kalau ternyata tutup di berapa? 5.500 atau lebih bawah atau bahkan lebih dalam turunnya. Ngantrinya lagi di sekitar 5.000 atau sedikit di bawahnya ya. Gitu. Next ada Bank Negara. Hari ini menguat 5,5%, lumayan. Higher low candle-nya dan mudah-mudahan sih bisa ke 5.000 lagi ya. Tapi dengan kemarin atau beberapa waktu yang lalu di bulan Desember tuh turun dan volumenya juga naik. Saya agak pesimis bisa langsung naik dan cukup lancar untuk breakout 5.100, 5.200. Tapi nggak menutup kemungkinan itu terjadi ya. Jadi harapannya sih bisa berhasil ke atas 5.200 atau bahkan nyampe ke 5.800 lagi. Cuman maksud saya adalah kalau kemarin punya barang dan tujuannya untuk trading, punya barang di 4.400-an misalnya atau 4,5, nyampe 5.000 nggak ada salahnya take profit dulu gitu maksudnya. Mudah-mudahan sih bisa nyampe 5.000 ya. Dan ini nggak enak kalau tutup di bawah 4260. Tapi buat yang beli tujuannya untuk disimpan, ya area untuk belinya lagi atau averaging down-nya di bawah 4000 di area hijau yang bawah ini. Kira-kira berapa ya? Di 3.900-an atau di bawahnya. Itu ya. Lanjut geser ke rokok, ada GGRM. Sebenarnya ada sentimen positif untuk emiten rokok. Harga ecerannya tahun ini naik dan cukai nggak naik. Jadi mudah-mudahan direspon positif oleh market. Tapi ya kalau kita lihat sampai sekarang sih belum naik-naik ya. Selama nggak tutup di bawah 12.500 buat yang udah punya barang masih aman simpan. Buat yang minat boleh dibeli sih. Stop lossnya sama kalau tutup di bawah 12.500 ya. Targetnya di 15 ribuan, mudah-mudahan lancar ke sana dan mudah-mudahan ini jadi double bottom supaya lebih lancar ke 15 ribuan atau bisa lebih atas, lebih baik. Dan berikutnya BRIS hari ini menguat 1,8%. Buat yang udah punya barang aja sih ya, buat yang udah jualan mungkin ya udah kita cari sinyal baru. Buat yang udah punya barang di hold, stop lossnya ya di bawah 2540 itu tadi ya.
seperti strategi sebelumnya. Tapi buat yang punya barang dan emang niat belinya itu untuk disimpan, nggak perlu pasang stop loss. Area untuk belinya lagi atau averaging down-nya di area hijau yang bawah ini sih, di 2500 sampai 2400 gitu. Gitu ya. Kemudian saham berikutnya ada Pewon. Saham yang pernah masuk rekomendasi juga beberapa hari yang lalu. Masih aman simpen buat yang udah punya barang ya. Stop lossnya kan kalau tutup di bawah 366. Jadi selama nggak turun dan tutup di bawah 366 masih aman disimpan. Dan mudah-mudahan bisa lancar. Target TP1 ada di 450-an, TP2 ada di 500-an. 505, 510. Berikutnya ada STA. Doji candle lagi hari ini tutup seperti hari Jumat kemarin di 820. Ini terakhir masuk strategi di tanggal kemarin Desember sih ya. Tanggal berapa tuh berarti? Pokoknya kemarin lah hari Jumat. Belinya di 800, stop loss kalau ke bawah 775 closingnya. Dan target TP1 855, target TP2 945. Mudah-mudahan bisa ke target TP2 945. Gitu ya. Buat yang belum punya dan minat, saya lebih atau masih pilih area 800 untuk beli sih ya, stop lossnya biar nggak terlalu jauh di bawah 775 itu. Oke, lanjut kita bahas ke saham yang di request, ada di kolom komen. Yang pertama ada Antam. Si Antam kurang lebih enaknya gimana gitu ya. Oke, kita zoom out dulu, lihat struktur eksternalnya masih turun. High valid ada di 1845, jadi selama nggak naik dan tutup di atas 1845, strukturnya nggak berubah, masih turun gitu ya, kecuali naik dan tutup di atas 1845. Kemudian zoom in lagi agak gedean dikit. Geser atau kita lihat dari anggap aja dari Oktober sampai sekarang ya, Oktober 2024 sampai sekarang. Kelihatan ada kemungkinan ini sideways dengan range menyempit, artinya ya bikin pattern triangle gitulah. Dan pattern triangle itu pola yang probabilitasnya 50-50 antara breakout resistance atau support. Jadi mudah-mudahan sih breakout resistance supaya lebih besar peluangnya untuk bikin change of character dan merubah strukturnya jadi nggak downtrend lagi. Tapi kalaupun breakdown support, breakdown atau bahkan breakdown 1385, berarti ada kemungkinan atau ada peluang ngetes area-area demand di bawahnya. Di bawah sini ada area order block yang belum dites nih di 1230. Saya pribadi ngarepnya kalau misalnya pengen beli di 1230 supaya stop lossnya nggak terlalu banyak, karena stop lossnya yang ideal ya kalau closing di bawah 1175, karena kalau tutup di bawah 1175 dia lanjut downtrend gitu. Nah, kalau misalnya punya barang gimana? Kalau punya barang, level yang dipantau atau diawasi di 1385. Kalau ke bawah 1385 apalagi closing di situ, exit dulu nggak apa-apa gitu ya. Mudah-mudahan menjawab. Dan saham kedua yang di request ada Wifi. Jadi ceritanya Wifi ini strukturnya masih uptrend ya, masih uptrend. Pullback terakhir sebagai inducement ada di 340. Jadi selama nggak turun ke bawah 340, maka peluang Wifi untuk lanjut uptrend atau naik ke atas high sebelumnya di 472 masih lebih besar. Dan kalau diperhatikan lagi di sini ada order block ya, order blocknya sini ya, sini ada imbalance jadi guys ya. Yang di marking warna ungu itu order blocknya udah dites ya. Ini area, berarti ini area demandnya. Dan lowest close-nya kemarin bahkan di lowest close November itu ada di 372. Jadi si Wifi selama nggak tutup di bawah 372 maka lebih besar lagi peluangnya untuk naik ke atas 472. Itu sih, kalau tutup di bawah 472 maka peluang untuk ke bawah 340 jadi lebih besar. Gitu sih ya. Mudah-mudahan menjawab. Lanjut kita bahas saham yang masuk ke dalam rekomendasi untuk besok hari Jumat 3 Januari 2025. Ada 3 saham. Bapak Ibu bisa tambahkan ke dalam watchlist jika belum ada dan bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan smart order dari Jasa Utama Capital Sekuritas. Saham pertama ada AMRT. Melemah 1,1%. Ini sebenarnya saham yang pernah masuk rekomendasi di beberapa waktu sebelumnya sih. Strateginya adalah ngantri di 2740 waktu itu, dan karena belum disamperin dan belum batal, belum sampai target juga,
maka strateginya masih sama persis. Yang minat dan belum bikin order, silahkan bikin order beli di 2740. Stop lossnya kalau tutup di bawah 2650 dan targetnya nggak nargetin terlalu jauh dulu ya. Targetnya di sekitar 3000-an dulu, 3050 gitu ya. Saham kedua ada BBYB. Oke, harus di zoom out dikit ini BBYB ceritanya. Jadi di bulan Maret 2024 ada setup, kemudian sudah nyamperin area entry dan naik. Ternyata naiknya bahkan nggak nyampe target TP1, kemudian turun lagi ke area entry. Nah, di sini sebenarnya sampai ke kita persingkat lah ke closing hari ini di 224 ini sebenarnya area yang low risk untuk dibikin strategi. Kemudian kalau kita geser atau ganti view-nya ke line chart. Nah, ini ada zigzag higher low. Satu tanda awal pembalikan arah harga dari yang tadinya turun berubah jadi naik. Oke. Dan kejadiannya di area yang cukup low risk untuk dijadikan strategi trading. Jadi strateginya BBYB buat yang minat dan belum punya barang, boleh langsung beli di 224, boleh juga ngantri di 220. Stop lossnya sama-sama kalau tutup di bawah 210. Dan targetnya sebenarnya target TP1 di 350 348 sih ya. Cuman maksud saya adalah kalau dapat barang di 220 atau punya barang di 224, nyampe 290-an itu udah lumayan. Jadi boleh take profit atau take profit sebagian dulu di 290-an. Itu maksudnya. Terus yang ketiga ada PTPP. Hari ini menguat lumayan 7,7%, tutup di 362. Higher low candlenya dengan tutup di 362 hari ini dan candlenya hijau tebal. Ini jadi satu pola bullish reversal yang kuat ya, karena tutup bahkan di atas high 2 candle sebelumnya, karena ini inside bar ya, candle tanggal 23 Desember sampai 27 Desember berada di dalam candle tanggal 20 Desember, jadi digabung jadi satu. Tutup di atas 350 jadi ya strong rejection lah. Strateginya untuk besok tanggal 3 Januari atau dalam waktu dekat ke depannya, PTPP belinya ngantri aja di 342. Nah, stop loss yang ideal sebenarnya itu di bawah 270. Tapi kan jauh ya kalau di sana. Jadi dipotong-potong dulu aja. Strateginya cukup di bawah 328. Kalau tutup di 326 atau di bawahnya itu exit dulu aja. Karena ini udah ada setup juga di bulan Juli. Kemudian mulai dari beberapa hari sebelumnya sih udah nyamperin area pre-entry, ini area beli juga. Nah, kalau kena stop loss, misalnya apes kena stop loss, jangan langsung ditinggal. Area belinya masih ada di bawahnya lagi, di area beli yang satunya, level entry-nya di 304 gitu ya. Jadi kalau kena stop loss incer di area 300-an. 300 kecil gitu. Stop lossnya baru boleh di bawah 270. Ya agak jauh tapi nggak terlalu jauh dibandingkan dengan beli di 340, stop loss di 270 gitu ya. Targetnya di mana? Target sementara ini targetnya nggak incer target yang terlalu panjang dulu. Targetnya di 400-an dulu karena di sini ada area supply yang cukup kuat yang memungkinkan ini jadi area resisten yang kuat juga untuk ditembus gitu ya. Memungkinkan harga bereaksi ketika nyampe ke area 400-an. Oke, itu tadi 3 saham pilihan kami. Terima kasih Bapak Ibu telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Jika Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat, silakan tekan tombol jempol ke atas dan share video ini ke teman-teman yang lainnya supaya manfaatnya jadi lebih menyebar. Jangan lupa juga tekan tombol subscribe bagi yang belum dan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan update video dari kami. Itu dulu aja dari saya. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Dadah.